Selamat pagi, saya Lewinda Haramunte, salah satu mahasiswa dari Universitas Bina Bangsa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi. Saya akan menjelaskan mengenai akuntansi keperilakuan. Topik utama dalam presentasi ini: 1. Problematika akuntabilitas pada CCR. Kedua, fenomena kemitraan CCR. Ketiga, konsep CCR dan kemitraan. Keempat, lembaga non-pemerintahan dan pembangunan. Kelima, akuntabilitas kemitraan pada CCR. Keenam, filosofi Imam Al-Ghazali untuk CCR. Problematika akuntabilitas pada praktik CCR. Praktik CCR sangat berdampak terhadap hubungan perusahaan dan lingkungannya dari literatur yang ada. Pandangan perusahaan terhadap praktik CCR hanya sebatas sebagai menjaga eksistensi aktivitas bisnis dari tuntutan masyarakat, dan upaya perusahaan untuk menyeimbangkan kekuatan ekonomi dan masyarakat. Keadaan ini serupa dengan pendapat dari Idowu dan Frederickson 2015 yang menyatakan praktik CCR ada sebelum dan selama proses industrialisasi dan komersil, serta praktik CCR cenderung sebagai tindakan individual dari masyarakat secara kolektif. Akuntabilitas kemitraan CCR adalah kemitraan CCR yang melibatkan lembaga non-pemerintah guna meningkatkan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya, serta memacu pertumbuhan ekonomi. Akuntabilitas atau tata kelola membutuhkan pengetahuan baru sebagai pondasi kemitraan CCR, diantaranya melalui metafora kosmologi berbasis filsafat. Fenomena kemitraan CCR. Lembaga CCR adalah lembaga non-pemerintahan bersifat sosial dan ditugaskan untuk mendata dan mengelola praktik CCR di Kota Cilegon yang selaras dengan pembangunan sosial Kota Cilegon. Lembaga CCR berfungsi sebagai penyeimbang kepentingan stakeholder dari diantaranya pemerintah daerah dan daerah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, misalkan peningkatan kualitas pendidikan, kualitas hidup yang layak, kualitas tenaga kerja lokal, dan kualitas pemberdayaan ekonomi yang didukung infrastruktur. Konsep CCR mulai muncul sebelum tahun 1950. Para aktivis memandang sumber masalah kemiskinan sosial dan masyarakat kumuh disebabkan karena perusahaan mempekerjakan perempuan dan anak-anak, tetapi tidak memperdulikan dampak sosial. Meskipun praktik CCR di setiap negara berbeda-beda, seperti CCR sebagai tradisi, filantropi, atau amal, pada intinya manajemen memiliki fungsi utama untuk menyeimbangkan antara pemangku kepentingan dan masyarakat. Citra dan reputasi perusahaan dan teknologi yang dapat merusak lingkungan serta tradisi masyarakat. Ini dikemukakan oleh Frederick tahun 1998. Partisipasi kemitraan melibatkan berbagai sektor lembaga seperti pemerintah, perusahaan, dan lembaga non-pemerintah. Kemitraan dalam pembangunan tidak hanya menguatkan otoritas pemerintah. Manfaat kemitraan dalam pembangunan antara lain keterikatan yang jelas. Kemitraan dapat mengukur target dan orientasi kepemimpinan yang lebih efektif. Kemitraan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaporan dan pengawasan. Aktivitas kemitraan dapat dilakukan melalui sebagai berikut: distribusi sumber daya perusahaan. Untuk menjalin kemitraan seperti public relation memiliki peran strategis untuk memberikan pandangan kegiatan sosial sebagai rencana strategis pada manajemen senior. Perusahaan melibatkan diri dalam masyarakat. Perusahaan bermitra dengan lembaga masyarakat. Kemitraan CCR berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Ini dikemukakan oleh Eid dan Sabella tahun 2014. Meskipun kemitraan bersifat sukarela untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat tertentu, inisiatif organisasi merupakan pendorong utama kemitraan untuk tujuan sosial. Tindakan preventif kemitraan. Kemitraan dapat bertahan apabila kriteria efisiensi dan kesetaraan dasar dan ketergantungan sumber daya dipenuhi. Hal ini dikemukakan oleh Jamali dan Keishihia tahun 2009. Kemitraan perlu dipertahankan dari tindakan-tindakan yang dapat merusak hubungan kemitraan, antara lain evaluasi ulang, negosiasi ulang,
yang diprakarsai dari perubahan praktek kemitraan dalam tanggung jawab sosial dan nilai-nilai sosial. Kemitraan pembangunan sosial, negara-negara maju cenderung melibatkan berbagai heterogenitas kemitraan sehingga membutuhkan tingkat kepercayaan atau pemahaman pada latar belakang mitra, persepsi dan harapan dari masing-masing mitra dan proses kemitraan dalam pembangunan. Lembaga non pemerintah dan pembangunan, terdapat empat faktor dalam membangun kemitraan yang kuat. Hal ini dikemukakan oleh Menage, Rickstrand, and Hughes tahun 2009, yaitu 1. Membangun kepercayaan untuk mengembangkan kemitraan. Kedua, memiliki komitmen terhadap inisiatif kemitraan. Ketiga, peran yang jelas harus diartikulasikan dengan lisan dan tulisan. Keempat, melibatkan mitra dari unsur. Struktur kemitraan lembaga non-pemerintah. Lembaga non-pemerintahan terdiri dari unsur perwakilan kemitraan yang bertanggung jawab pada program-program sosial yang sesuai dengan kepentingan para mitra. Akuntabilitas lembaga non-pemerintahan adalah kolektivitas dari utusan-utusan perusahaan ditempatkan untuk mengelola dan menjaga kemitraan yang telah disepakati. Pertanggungjawaban lembaga non-pemerintahan. Kemitraan dapat berfungsi dengan baik apabila melibatkan masyarakat sipil yang percaya mengelola organisasi independen. Hal ini dikemukakan oleh Farhat tahun 2018. Kebebasan dan independensi dari unsur masyarakat memiliki dampak terhadap pemerataan kegiatan sosial di masyarakat. Lembaga non-pemerintahan mempertanggungjawabkan laporan antara lain pertama otoritas keuangan seperti otoritas jasa keuangan untuk melaporkan siklus penggunaan keuangan dan auditor eksternal untuk memeriksa dan memastikan keandalan laporan keuangan. Stabilitas lembaga non-pemerintahan. Di dalam membangun kemitraan multidektoral, setidaknya memenuhi 4 proses tahapan siklus kebijakan. Pertama, pengetahuan dan kesadaran kemitraan. Pada proses ini, masing-masing mitranya tentu telah memiliki pengetahuan yang memadai dan tujuan dari kemitraan ini dan kesadaran konsekuensi keterlibatan dalam kemitraan. Kedua, perumusan kebijakan kemitraan. Para mitra semestinya dilibatkan di dalam kebijakan-kebijakan atau langkah strategis untuk mencapai tujuan kemitraan. Ketiga, implementasi. Kebijakan implementasi ini, para mitra melakukan hasil kebijakan secara konsisten dan transparan. Keempat, evaluasi kebijakan melalui forum resmi yang diselenggarakan minimal 1 tahun sekali dalam pelaporan tahunan. Evaluasi dan akuntabilitas lembaga non-pemerintahan. Lembaga non-pemerintahan memiliki mekanisme khusus untuk mengukur akuntabilitas. Penilaiannya, akuntabilitas umumnya mencakup transparansi keuangan, tata kelola, dan pengambilan keputusan. Namun, mekanisme akuntabilitas yang fleksibel dan informal nampaknya paling cocok untuk hubungan antara lembaga sosial dan para pemangku.